Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, bersama kita bersekutu kembali di dalam persekutuan doa di malam hari ini. Bersama mari kita mulai persekutuan doa ini dengan kita sejenak mengambil saat teduh. Bapak, Ibu, saudara dan yang dikasihi oleh Tuhan, bersama mari kita awali persekutuan doa kita pada malam hari ini dengan kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 256. Bait yang pertama sampai dengan bait yang ketiga. Kita satu di dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Hujan, air, dan matahari Tuhan berikan semuanya. Bulan bintang memuji-muji, memenuhi semesta. Bulan bintang memuji-muji, memenuhi semesta. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pimpinan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh bersekutu kembali bersama-sama dengan keluarga kami, bersama-sama dengan seluruh jemaat secara online. Kami bersyukur atas media yang Tuhan berikan kepada kami sebagai sarana untuk kami terus bersekutu bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Malam hari ini ya Tuhan, bersama kami akan merenungkan sedikit dari firman Tuhan. Tolonglah kami di dalam kami membaca, mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan
karena kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kami. Demikian pula hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu pula, sehingga apa yang disampaikan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan NKB nomor 14, bait yang pertama dan bait yang keempat. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, bersama mari kita membaca, merenungkan sebagian dari firman Tuhan, terambil dari surat 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 13 sampai ayat yang ke-19. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 19, demikian firman Tuhan. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab Aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi
dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan senantiasa memelihara dalam hati dan kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, bersama kita akan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini dengan judul Hidup Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Pentakosta adalah peristiwa Roh Kudus yang menguasai dan memberi kekuatan kepada orang percaya. Roh yang menguasai itu disebut kudus untuk membedakan dengan roh-roh yang lain. Nah, dengan peristiwa Pentakosta, kuasa Roh Kudus hadir. Kuasa Roh Kudus berkenan menguasai hidup kita. Roh Kudus adalah spirit. Roh Kudus adalah penggerak. Roh Kudus adalah pendorong dalam hidup kita. Namun, pertanyaannya adalah, apakah hidup kita mencerminkan Roh Kudus yang menguasai kita? Atau jangan-jangan roh kuasa yang lain yang tengah menguasai hidup kita? Apakah yang terjadi jika roh kuasa yang lain itu menguasai kehidupan kita? Alkitab mengatakan hidup yang dikuasai oleh kuasa roh lain membuat seluruh kita hanya akan memenuhi hasrat nafsu, hasrat hawa nafsu yang ada dalam kehidupan kita ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita bisa membayangkan jika di hadapan kita ada 2 gelas. Yang satu gelas itu terbuat dari kristal dengan ukiran yang sedemikian indah, mahal, tetapi ternyata bagian dalamnya terlihat begitu kotor dan sangat-sangat berdebu. Tampaknya gelas itu memang sudah lama tidak dicuci. Dan gelas yang kedua adalah gelas plastik, ya gelas plastik murahan lah. Tetapi gelas plastik itu tampak bersih, selalu dicuci dengan bersih. Nah, jika kita ingin minum, kira-kira gelas mana yang akan kita pakai? Kemungkinan besar adalah gelas plastik yang bersih itu. Gelas semewah apapun, jika di dalamnya kotor, jika di dalamnya berdebu, tentu tidak menjadi berguna dan hanya bermanfaat sebagai hiasan saja. Nah, demikianlah setiap anak Tuhan. Demikianlah kehidupan kita digambarkan dengan gelas kristal. Hakikat penciptaan manusia itu adalah segambar dengan Allah dan membuat manusia itu bagaikan gelas Kristus.
Namun gelas itu telah begitu kotor karena tidak pernah dicuci. Nah, Allah ingin menggunakan gelas itu. Karenanya, Kristus berkenan hadir untuk menebus kita dengan darah yang mahal, sehingga kita menjadi miliknya yang sangat berharga. Nah, sebagai gelas kristal milik Allah, Allah ingin memakai kita menjadi alatnya, yaitu untuk menyalurkan air hidup kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Namun, itu akan terhalang jika kita tidak rajin membersihkan debu yang mengotori hati dan hidup kita. Bukankah Kristus telah menebus kita? Benar. Namun kita kembali kotor ketika kita tidak hidup seturut dengan kehendak-Nya. Nah, agar menjadi gelas kristal yang dapat dipakai oleh Tuhan, kita harus hidup di dalam kekudusan. Tidak membiarkan hawa nafsu mencemari, menguasai hati dan kehidupan kita. Tuhan meminta kepada kita untuk menjadi kudus dalam seluruh aspek kehidupan kita. Bukan hanya di gereja saja, melainkan juga di tempat kita bekerja, di tempat kita bermain, di keluarga kita, dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata kudus itu berarti terpisah atau berbeda. Hidup kita harus dipisahkan. Hidup kita harus dikhususkan untuk memuliakan Tuhan. Berbeda dari cara hidup duniawi. Hidup kudus adalah keharusan. Hidup kudus bukanlah pilihan. Tuhan berfirman, "Kuduslah kamu, sebab aku kudus." Di dalam ayat yang ke-16. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini bersama-sama kita bertanya pada diri kita masing-masing. Masih adakah kotoran yang menempel di hati kita? Bentuk kotoran bisa berupa dendam. Bentuk kotoran dalam hati kita bisa berupa amarah, nafsu yang merusak, niat jahat atau kebiasaan dosa yang terus dipelihara dalam kehidupan ini. Kita harus sering membersihkan hati dan kehidupan kita. Membuatnya tetap murni, agar Tuhan dapat terus memakai kita menjadi saluran berkat-Nya. Sayang jika kita hanya menjadi gelas kristal yang kotor, indah, tetapi tidak berguna. Untuk itu, mari bersama-sama kita memohon agar kuasa Roh Kudus terus memampukan kita untuk hidup kudus sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh sejenak untuk kita merenungkan firman Tuhan ini.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, bersama-sama mari kita mengaturkan persembahan kita sebagai wujud rasa syukur kita atas berkat Tuhan yang senantiasa mencukupi kehidupan kita. Bersama kita mengaturkan persembahan, kita menyanyikan Kidung Jemaat 369A, bait yang pertama dan bait yang kedua. Ya Yesus, ku berjanji. Bersama-sama mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan boleh berkenan memberikan firman kepada kami untuk kami renungkan dan kami hayati bersama di dalam rangka kami menjaga kekudusan, memelihara hati dan kehidupan kami. Tuhan Allah yang maha baik, kami sungguh bersyukur jika Tuhan berkenan telah menyelamatkan kehidupan kami melalui penebusan Tuhan Yesus Kristus. Namun demikian kehidupan kami sering kali jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu mampukanlah kami agar kuasa Roh Kudus yang senantiasa ada di dalam kehidupan kami, kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk terus hidup di dalam kekudusan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Agar dengan demikian ya Tuhan, melalui kuasa Roh Kudus pula kami dimampukan untuk terus menjaga hati dan kehidupan kami tetap murni, sama seperti yang Tuhan kehendaki, agar kami hidup kudus. Dengan demikian, kami akan terus Tuhan pakai
menjadi jalan berkat, menjadi saluran berkat dan sukacita bagi banyak orang yang ada di sekitar kami. Tuhan Allah yang Maha Baik, bersama-sama pada malam hari ini kami juga memohon berkat untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit, saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia karena kekuatan fisiknya yang semakin lemah. Mereka senantiasa hanya berharap kepada kuasa dan berkat Tuhan saja untuk kesembuhan, untuk kekuatan, untuk semangat hidup di dalam hati dan kehidupan mereka masing-masing. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa boleh memulihkan keadaan kehidupan saudara-saudara kami, baik yang sedang menderita sakit maupun yang sudah lemah secara fisik karena usia yang lanjut. Tuhan, tolonglah mereka ya Tuhan, melalui kuasa Roh Kudus-Mu mereka tetap beroleh semangat dan pengharapan untuk terus dekat dengan Tuhan, untuk terus memohon kepada penyertaan dan kuasa Tuhan yang akan senantiasa menyertai kehidupan mereka. Tuhan Allah yang Maha Baik, bersama-sama kami juga terus memohon berkat Tuhan untuk kehidupan bersama kami di Jemaat Tuhan GKJ Temanggung ini. Tolonglah kami untuk kami terus dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam karya pelayanan kami, sebagaimana yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, talenta, kemampuan, di dalam kami terus mengabdikan apa yang kami miliki ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, tolonglah kami, sertailah kami di dalam kami bersama-sama melakukan pelayanan, baik di gereja kami masing-masing, demikian pula di tempat kami bekerja dan di keluarga kami. Tuhan Allah yang Maha Kasih, bersama-sama kami pada saat ini terus memohon pula untuk kehidupan bangsa dan negara yang kami cintai. Kami mohon kiranya Tuhan menolong dan memampukan para pemimpin bangsa kami di dalam mereka mengelola negara ini, di dalam mereka melakukan apa yang menjadi rancangannya untuk mensejahterakan kehidupan kami sebagai warga negara Indonesia yang kami cintai ini. Tuhan Allah yang Maha Kasih, demikian pada malam hari ini kami juga bersama-sama menaikkan syukur kami atas berkat yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Wujud ucapan syukur kami pada saat ini kami wujudkan dengan persembahan kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati, Tuhan menyucikan persembahan kami sehingga semuanya boleh menjadi alat di dalam kami melakukan karya pelayanan yang itu semua tertuju untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami akan mengakhiri persekutuan doa kami pada malam hari ini. Kami akan melanjutkan aktivitas dan tugas-tugas kami sepanjang malam hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama mari kita akhiri persekutuan doa kita pada malam hari ini dengan kita bersama menyanyikan NKB 204, bait yang pertama, kedua, dan bait yang keempat. Di dunia yang penuh cemar. Antara sesamamu
firman